External environment atau lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal organisasi adalah semua faktor di luar batas organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja, strategi, dan keberlangsungan hidup organisasi. Lingkungan ini tidak mencakup peristiwa yang terlalu jauh sehingga tidak berdampak pada organisasi. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum. Untuk yang pertama, lingkungan tugas atau task environment. Lingkungan tugas berhubungan langsung dengan aktivitas sehari-hari organisasi. Komponennya meliputi pelanggan, pesaing, pemasok, dan juga pasar tenaga kerja. Perubahan dalam lingkungan tugas biasanya berdampak langsung dan juga cepat terhadap operasi organisasi. Untuk yang kedua, ada lingkungan umum atau general environment. Lingkungan umum mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, namun faktor-faktornya meliputi kondisi, sosial, ekonomi, politik, hukum, teknologi, internasional, dan lingkungan alam. Contohnya adalah perubahan regulasi pemerintah, krisis ekonomi, atau perkembangan teknologi digital. Walaupun tidak langsung mempengaruhi aktivitas harian, faktor-faktor ini juga berdampak besar dalam jangka waktu panjang. Dalam dunia bisnis modern, lingkungan eksternal semakin kompleks dan dinamis. Globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan perubahan perilaku konsumen membuat organisasi harus lebih adaptif dan responsif. Organisasi yang tidak mampu membaca perubahan lingkungan eksternal berisiko tertinggal atau bahkan gagal bertahan. Saat ini juga muncul konsep ekosistem bisnis yang dimana organisasi tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dengan berbagai pihak, seperti mitra, pemasok, distributor, hingga pelanggan. Contohnya, ekosistem yang dibangun oleh Apple Inc. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuannya membangun hubungan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya. Memahami lingkungan eksternal sangat penting dikarenakan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan jangka panjang, serta kemampuan organisasi untuk bertahan dan juga berkembang di tengah perubahan. Dalam kajian manajemen, organisasi tidak pernah berdiri sendiri. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternal yang terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, pemerintah, serta perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi. Hubungan inilah yang disebut dengan Organization Environment Relationship. Lingkungan dapat berubah dengan cepat dan tidak selalu dapat diprediksi. Kondisi ini dikenal sebagai environment uncertainty atau ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan muncul ketika informasi mengenai faktor eksternal terbatas atau ketika perubahan terjadi secara dinamis dan kompleks. Semakin tinggi tingkat perubahan dan semakin banyak unsur yang mempengaruhi organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakpastian yang harus dihadapi manajer. Dalam situasi seperti ini, organisasi tidak bisa bersikap pasif. Diperlukan strategi adaptasi agar tetap bertahan dan berkembang. Terdapat 3 pendekatan utama dalam beradaptasi dengan lingkungan. Pertama, melalui business intelligence, yaitu pengumpulan dan analisis informasi strategis mengenai tren pasar, perilaku konsumen, dan pergerakan pesaing. Informasi ini membantu manajer mengambil keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan. Yang kedua, ada organisasi dapat mempengaruhi lingkungan. Artinya, perusahaan tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga berupaya membentuk kondisi pasar melalui inovasi, campaign, pemasaran, kebijakan, atau pengembangan standar industri. Yang ketiga, membangun interorganizational partnership, yaitu kerjasama antar organisasi, seperti aliansi strategis, joint venture, atau kolaborasi dengan pemasok dan distributor. Melalui kemitraan, organisasi dapat berbagai sumber daya mengurangi resiko, serta meningkatkan daya saing. Dengan memahami hubungan antara organisasi dan lingkungan, manajer dapat merancang strategi yang lebih adaptif, proaktif, dan kolaboratif dalam menghadapi ketidakpastian yang terus berkembang. Selanjutnya, kita akan masuk ke the internal environment. Bagian ini menjelaskan bahwa selain dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, organisasi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal, terutama budaya perusahaan atau corporate culture. Corporate culture atau budaya perusahaan adalah nilai, keyakinan, dan norma bersama yang dimiliki oleh anggota organisasi. Budaya ini memengaruhi cara karyawan berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Budaya perusahaan dapat terlihat melalui beberapa elemen. Pertama adalah symbols, yaitu simbol-simbol seperti desain kantor, pakaian kerja, atau tata ruang yang menunjukkan nilai tertentu. Yang kedua adalah stories, yaitu cerita tentang pendiri atau tokoh penting perusahaan yang mencerminkan nilai inti organisasi. Yang ketiga adalah heroes, yaitu individu yang dianggap sebagai panutan karena mencerminkan nilai dan keberhasilan perusahaan. Yang keempat adalah slogans, yaitu kalimat singkat yang menegaskan visi dan nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah ceremonies, yaitu kegiatan atau perayaan rutin yang memperkuat budaya organisasi seperti penghargaan karyawan terbaik. Nah, dalam chapter ini juga dijelaskan bahwa ada 4 jenis budaya organisasi. Yang pertama ada adaptability culture. Budaya ini berfokus pada lingkungan eksternal dan bersifat fleksibel. Organisasi dengan budaya ini cepat beradaptasi terhadap perubahan, mendorong inovasi, serta berani mengambil risiko. Yang kedua adalah achievement culture. Budaya ini juga berfokus pada lingkungan eksternal, tetapi lebih menekankan
pada stabilitas dan pencapaian target. Organisasi dengan budaya ini sangat kompetitif dan berorientasi pada hasil. Yang ketiga ada involvement culture. Budaya ini berfokus pada lingkungan internal dan bersifat fleksibel. Budaya ini menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan mendukung. Dan yang terakhir adalah konsistensi culture. Budaya ini juga berfokus pada lingkungan internal, tetapi menekankan stabilitas dan kontrol. Tujuannya adalah menjaga efisiensi dan keteraturan dalam operasional. Budaya organisasi berperan penting dalam meningkatkan nilai dan juga kinerja perusahaan. Penelitian yang dikutip dalam buku menunjukkan bahwa budaya menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan nilai perusahaan serta menjadi mekanisme penting dalam menarik, memotivasi, dan juga mempertahankan karyawan yang berbakat. Budaya yang positif dan berorientasi pada karyawan dapat menciptakan keunggulan kompetitif serta mendorong respons inovatif terhadap ancaman maupun peluang dari lingkungan eksternal. Dalam mengelola budaya berkinerja tinggi atau managing the high performance culture, manajer perlu menyeimbangkan perhatian terhadap nilai-nilai budaya dan juga hasil bisnis. Buku ini menjelaskan 4 kombinasi antara perhatian terhadap kinerja dan perhatian terhadap nilai. Organisasi dengan perhatian tinggi pada kinerja tetapi rendah pada nilai mungkin mencapai hasil jangka pendek, namun sulit mempertahankan hasil jangka panjang. Sedangkan organisasi dengan perhatian tinggi pada nilai tetapi rendah pada kinerja tidak mampu mencapai hasil bisnis yang solid. Kondisi terlemah terjadi ketika keduanya rendah, sedangkan kondisi ideal adalah ketika perhatian tinggi diberikan baik pada hasil bisnis maupun pada nilai budaya, hingga manajer mampu mencapai target sekaligus menjunjung tinggi nilai organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke konsep cultural leadership, yaitu salah satu cara utama manajer untuk membangun budaya yang berkinerja tinggi. Nah, budaya tidak dibiarkan berkembang secara alami atau kebetulan, melainkan diarahkan melalui tindakan pemimpin yang secara aktif mengkomunikasikan dan menegaskan nilai-nilai yang diinginkan. Seorang cultural leader berperan sebagai pihak yang mendefinisikan dan menggunakan simbol, sinyal, serta tindakan untuk mempengaruhi budaya perusahaan. Pemimpin menjelaskan seperti apa budaya baru yang diharapkan dan menyusun narasi yang menginspirasi orang untuk berubah. Pemimpin menjelaskan seperti apa budaya baru yang diharapkan dan menyusun narasi yang menginspirasi orang untuk berubah. Dalam hal ini, pemimpin bertindak sebagai Chief Marketing Officer bagi nilai-nilai organisasi. Artinya, ia secara terus-menerus mempromosikan dan menanamkan nilai budaya kepada seluruh anggota organisasi. Konsep cultural leadership sendiri menekankan 2 peran utama bagi pemimpin budaya. Yang pertama, pemimpin harus mengartikulasikan visi budaya organisasi yang dapat dipercaya dan diyakini oleh karyawan. Dan yang kedua, ketika organisasi menghadapi perubahan atau krisis, pemimpin budaya harus membantu karyawan memahami mengapa cara lama tidak lagi relevan dan menegaskan kembali nilai-nilai baru yang diperlukan. Nilai yang tidak diperkuat melalui tindakan manajemen akan kehilangan makna. Oleh karena itu, konsistensi dan keteladanan menjadi kunci utama dalam cultural leadership. Oke, selanjutnya saya akan bahas kasus yang saya ambil dari JNT Express. Poin nomor 1. Aspek apa saja dari budaya perusahaan JNT Express yang terlihat dan disadari, dan aspek apa saja yang tidak terlihat dan tidak disadari. Pertama, aspek budaya yang tidak terlihat. Pada level yang tampak, budaya organisasi diwujudkan dalam bentuk artefak dan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Pada JNT Express, bentuk budaya yang terlihat antara lain yakni seragam dan identitas visual yang konsisten, SOP pengiriman yang baku dan terdokumentasi, sistem pelacakan digital real-time, target kinerja yang terukur. Dalam perspektif JAF, artefak ini berfungsi sebagai simbol budaya organisasi. Artefak menunjukkan bagaimana nilai perusahaan diwujudkan dalam praktik sehari-hari, namun artefak hanya merepresentasikan lapisan permukaan budaya dan tidak sepenuhnya menggambarkan keyakinan mendalam yang menjadi dasar perilaku organisasi. B. Aspek budaya yang tidak terlihat. Lapisan terdalam budaya organisasi menurut JAF terdiri atas nilai inti dan asumsi dasar yang tidak selalu tampak tetapi mengarahkan seluruh keputusan dan perilaku organisasi. Pada JNT Express, nilai inti yang dapat diidentifikasi meliputi orientasi kuat, keyakinan bahwa ketepatan waktu menentukan kepuasan pelanggan, disiplin operasional, dan respon agresif terhadap pertumbuhan pasar. Sementara itu, asumsi dasar yang mendasari budaya tersebut antara lain, industri logistik bersifat sangat kompetitif dan berubah cepat. Perusahaan harus responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan standarisasi adalah kunci konsistensi kualitas layanan. Nilai dan asumsi inilah yang membentuk pola pengambilan keputusan manajerial, sistem kerja, serta ekspektasi terhadap karyawan. Poin nomor 2. Mengapa budaya perlu beradaptasi saat menjadi skala nasional? Dalam chapter ini, Richard Duff menjelaskan bahwa organisasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh 2 lapisan lingkungan eksternal, yaitu kompleksitas lingkungan eksternal dan transisi dari budaya entrepreneurial ke budaya tekstruktur. Poin A. JNT Express beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis, ditandai dengan pertumbuhan e-commerce yang pesat, persaingan ketat antar perusahaan logistik, dan perkembangan teknologi digital yang cepat. Lingkungan yang kompleks dan berubah cepat ini menuntut organisasi untuk memiliki budaya yang adaptif, bukan sekadar budaya yang kuat. Budaya harus mampu merespon tekanan eksternal tanpa kehilangan nilai inti perusahaan.
Selanjutnya, pada tahap awal berdiri, perusahaan umumnya memiliki budaya yang bersifat fleksibel, dipengaruhi langsung oleh pendiri, berbasis semangat kewirausahaan. Namun, ketika berkembang menjadi perusahaan berskala nasional, organisasi menghadapi tantangan baru seperti peningkatan jumlah karyawan secara signifikan, jarak antara manajemen puncak dan operasional yang semakin lebar, resiko inkonsistensi layanan antar cabang. Menurut Duff, dalam kondisi seperti ini, organisasi perlu melambangkan nilai inti melalui sistem formal, pelatihan standar, dan prosedur operasional yang seragam. JNT Express menerjemahkan nilai kecepatan dan disiplin ke dalam SOP, target performa, sistem monitoring berbasis teknologi. Poin nomor 3, dampak peran pendiri dan narasi organisasi terhadap karyawan. Dalam teori Richard Duff, pendiri organisasi berperan sebagai kultur kreator dan symbolic leader. Pendiri menetapkan nilai awal dan norma kerja yang kemudian diwariskan kepada seluruh anggota organisasi. Seiring pertumbuhan perusahaan, nilai tersebut diperkuat melalui cerita organisasi, simbol, dan praktik manajerial. Pada JNT Express, narasi yang berkembang adalah perusahaan mampu tumbuh cepat dan waktu singkat, berhasil bersaing dalam industri yang kompetitif, menggandakan sistem, teknologi, dan disiplin kerja. Narasi ini membentuk persepsi karyawan terhadap identitas organisasi. Dampaknya terhadap karyawan yakni meningkatkan orientasi pada kinerja, membentuk identitas organisasi, dan mendorong komitmen terhadap target. Namun, sesuai dengan konsep Duff, budaya yang kuat harus tetap adaptif. Jika organisasi terlalu menekankan kecepatan dan target tanpa memperhatikan karyawan, hal tersebut dapat menimbulkan tekanan kerja yang berlebihan dan berpotensi menurunkan motivasi dalam jangka panjang. Kesimpulannya, berdasarkan kerangka The Environment and Corporate Culture dari Richard Duff, budaya JNT Express dapat dipahami sebagai kombinasi antara nilai inti yang berorientasi pada kecepatan dan efisiensi dengan sistem formal yang dirancang untuk memastikan konsistensi nasional. Terima kasih.